Hidup adalah perjuangan. Bagi para siswa dan pelajar yang berada di kawasan pedalaman dan pegunungan Aceh, menuntut ilmu ke sekolah adalah suatu perjuangan berat dan melelahkan. Namun demi menggapai masa depan, perjuangan berat dan melelahkan tersebut harus tetap dijalani dengan penuh semangat. Sini kan belum ada guru, karena medannya kan dulu jalannya berbatu, jalan berlumpur. Terpanggil hati saya untuk honor di sini. Matahari mulai menampakkan diri dari peraduannya, memancarkan sinar pagi yang menghapuskan titik embun di dedaunan dan menghangatkan tubuh dari dinginnya udara di pagi hari. Pancaran sinar mentari pagi adalah pancaran semangat baru di pagi yang cerah. Burung-burung pun mulai berterbangan untuk mencari rezeki di pagi yang cerah. Begitu pula halnya yang terlihat di suatu kawasan di pedalaman Aceh yang jauh dari hiruk-pikuk kemegahan dan kegemerlapan kota di kawasan pegunungan Tangsi, Kabupaten Pidi. Aktivitas warga di kawasan ini mulai ditandai dengan rutinitas sehari-hari, di mana sebagian besar warga masyarakatnya hidup sebagai petani dan bekebun. Tangsi merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidi. Kawasan Tangsi ini merupakan kawasan pegunungan dengan alamnya yang sangat indah dan asri. Sebagai daerah pegunungan, kehidupan warga masyarakat setempat sebagian besarnya adalah bermata pencaharian sebagai petani dan bekebun. Sebagai daerah yang berada di kawasan pedalaman dan pegunungan, tentunya sarana dan prasarana umum pun yang ada sangat terbatas. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan misalnya di kawasan Tangsi ini ada 2 sekolah, yaitu Sekolah Dasar dan SMP Negeri 5 Tangsi yang merupakan sekolah yang berada di kawasan terpencil. Ada orang bilang banyak anak banyak rezeki.
Tapi di sini kami anaknya kurang, jadi rezekinya juga kurang. Nah, maka terhadap sepertinya pagar kami yang ketinggalan. Ini pagarnya bisa jeblos. Kadang-kadang lewat sana, kerbaunya bukan 2 ada 5. Mungkin 1 orang ada 5, 1 orang ada 10. Kadang-kadang malam harinya kemari. Misalnya main bola voli, kami udah apa adanya lapangan di belakang, apa adanya, ya kan? Kemudian sarana olahraga juga kurang, memang nggak ada, bukan kurang. Kadang-kadang 1 siswa bukan 1 buku, kadang ada yang bertiga. Nah, berarti minggu ini untuk si A, minggu untuk si B, dan bergilir gitulah caranya. Sebagai daerah yang terpencil, para murid yang bersekolah pun harus berjuang ekstra berat untuk bisa mencapai sekolah. Ada beberapa para siswa yang harus menempuh perjalanan hingga 3 kilometer berjalan kaki dan melewati sungai dan hutan untuk bisa mencapai sekolah. Dikala hujan lebat, kadangkala mereka tidak bisa ke sekolah karena aliran sungai yang sangat deras dan kondisi jalan yang mereka lalui juga sangat berbahaya. Begitulah kondisi para pelajar yang berada di kawasan pedalaman Tangse ini dalam hal menuntut ilmu. Faktor kondisi ekonomi dan kondisi kehidupan warga setempat juga menjadi masalah tersendiri dalam hal dunia pendidikan di daerah ini. Setiap tahunnya ada siswa yang drop out keluar dari sekolah karena tidak mampu membiayainya. Yang belajar di SMP Negeri 5 Tangse ini mungkin agak berbeda dengan siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah lain di ibu kota kecamatan. Orang tua mereka yang umumnya hidup di bawah garis kemiskinan umumnya, kelas ekonominya menengah ke bawah, sehingga berpengaruh pada anak-anak yang belajar di sekolah SMP ini. Jumlah siswa yang aktif di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tangse ini juga tergolong sangat minim, yaitu di bawah 60 orang siswa, yang berarti rata-rata satu kelas hanya 20 orang siswa. Kadang-kadang ada siswa yang harus mencari penghidupan, artinya mereka harus membantu orang tua untuk mencari kehidupan atau menambah penghasilan ekonomi. Jadi hari ini kenapa pakai baju bebas? Karena belum beli Apanya belum beli? baju. Karena belum beli baju. Kenapa belum beli baju? Karena belum punya uang. Belum punya uang. Malah kita lihat kalau anak-anak yang baru kelas 1 sampai hari ini belajar mereka belum ada pakaian seragam. Kenapa? Pengaruh juga daripada ekonomi orang tua. Sehingga kalau kita yang dari kami dari guru-guru ini harus banyak membaca situasi daripada kehidupan masyarakat di sini, terutama daripada siswa-siswa yang ada di sini. Dan tidak heran jika dalam satu kelas kadangkala hanya dihadiri oleh 4 siswa saja.
Sementara murid lainnya tanpa alasan yang jelas tidak bersekolah. Dalam kehidupan warga masyarakat Gampung Blang Pandak Tangsi ini, jika ada kegiatan di desanya seperti kanduri maulid atau hajatan pesta lainnya, maka sebagian besar siswa tidak bersekolah. Siswa di sini kalau ada acara kenduri, maulid, anak-anak nggak sekolah. Apalagi awal-awal sekolah seperti ini, Pak, hadir 1 hari besoknya sudah nggak hadir. Ini sudah menjadi sebuah budaya bagi mereka untuk kehadiran di sini. Dan kadangkala sang guru juga harus menjemput siswanya di rumah untuk diajak ke sekolah. Ketabahan guru yang mengajar di SMP Negeri 5 Tangsi ini memang patut kita puji. Mereka guru dan juga stakeholder yang ada di sekolah di sini bekerja sama semuanya untuk bagaimana prosesnya siswa itu bisa hadir ke sekolah. Nah, mengunjungi istilahnya datang ke rumah, bagaimana, kenapa, ada apa, itu tiap hari mereka lakukan itu. Ya, naikkan barisan, putar, pegang tangan, setelah itu lepaskan. Ya, tangannya yang Di Gampung Blang Pandak ini terdapat 2 sekolah, yaitu Sekolah Dasar Negeri Blang Pandak dan SMP Negeri 5 Tangsi. Sebagai daerah terpencil yang jauh dari pusat kota dan keramaian, keberadaan sarana dan prasarana pendukung yang ada juga sangat terbatas. Di Gampung Blang Pandak ini, sinyal handphone tidak ada. Kondisi ini merupakan suatu tantangan tersendiri dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sebagai daerah terpencil, keberadaan guru pegawai negeri sipil atau PNS di SMP Negeri 5 Tangsi ini pun sangat terbatas. Di sekolah ini hanya ada 10 orang PNS. Sementara guru honor sebanyak 12 orang. Siap, Putra, memberi salam. Aku termasuk salah satu dari guru honorer yang telah mengabdi selama 13 tahun di sekolah ini. Pengabdianku berawal dari setelah menyelesaikan pendidikan di IAIN Araniri Banda Aceh tahun 2007 silam. Selanjutnya di tahun 2008, aku mulai mengabdi sebagai guru honorer di SMP Negeri 5 Tangsi. Banyak suka dan duka yang aku alami selama menjadi guru honorer, yakni selama 13 tahun di SMP Negeri 5 Tangsi. Jauhnya jarak tempuh dari rumah ke lokasi SMP Negeri 5 Tangsi yang jauhnya sekitar 10 km dengan kondisi jalan yang kini mulai mulus dan beraspal. Sementara beberapa tahun yang lalu, jalanan yang aku lewati ini penuh dengan perjuangan berat untuk bisa sampai ke SMP Negeri 5. Jalan berbatuan dan tidak rata, harus aku jalani setiap hari. Dan jika hujan turun, kadangkala aku harus ekstra hati-hati melewati lumpur dan kubangan di tengah jalan.
tidak bisa kami lalui sebelum jalan ini Pak, beberapa tahun yang lalu. Tapi mereka tanpa mengenal lelah siap untuk mengajarkan, mengajarkan apa yang mereka miliki demi anak bangsa. Layaknya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari 2 anak, sebelum melaksanakan tugas mengajar, aku terlebih dahulu melaksanakan tugas dan kewajibanku sebagai ibu rumah tangga. Selesai melaksanakan sholat subuh, aku harus menyiapkan sajian sarapan untuk keluargaku. Termasuk harus mengurus berbagai keperluan si bungsu, Khalaful Abrar, anak bungsuku yang kini masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Tangsi. Selain itu, aku juga harus mengurus sarapan pagi untuk suamiku. Setelah selesai mengurus urusan rumah tangga, selanjutnya aku harus bergegas untuk berangkat ke sekolah yang jaraknya lebih kurang 10 kilometer. Namanya Satu Atap. Ini 2000 berapa tadi? 2008 baru ada sekolah. Meski aku telah mengabdi selama 13 tahun lebih, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa aku akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Meskipun demikian, semangat dan pengabdianku tidaklah luntur. Aku tetap bertekad untuk bisa mengajar demi mencerdaskan anak-anak dan generasi muda yang ada di kampungku. Sebelum jadi tenaga kontrak, saya honor di sini kira-kira ada berapa tahun ya? 10 tahun lah lebih kurang. Kemudian pada tahun 2017 saya ikut tes kontrak, kemudian lewat, alhamdulillah, dan sampai sekarang udah sekitar 5 tahun udah jadi kontrak. Kalau nggak ada guru, pergi ke pustaka. Di pustaka banyak sekali arti-arti biologi yang ditanya. Jadi waktu itu saya baru tamat kuliah. Jadi teringat, terpanggil hati saya untuk honor di sini. Karena kan orang ke sini juga susah, nggak mau honor ke sini karena medannya kan dulu jalannya berbatu, jalan berlumpur, jadi nggak ada yang mau kalau honor di sini. Karena orang lain pun nggak mau, biar saya aja yang honor di sini, mau berbagi ilmu dengan anak-anak di Belang Pandak. Ya dong. 3,3. 6. Yang satu ini datang mana? Ya, diturunkan ke bawah. Jumlahnya berapa sayang? Ya, 100. Tantangan mengajar di daerah pedalaman dan terpencil, seperti halnya di Tangsi ini, merupakan suatu pengalaman tersendiri yang aku alami. Yang satu Diturun ke bawah. diturunkan ke bawah. Wah. Ke bawah, diturunkan ke bawah. Jadi jumlahnya Bagaimana berapa? tidak, selama 13 tahun aku mengabdi sebagai seorang guru honorer di sekolah terpencil yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Aku berharap pengabdianku yang telah lebih dari 13 tahun tersebut
bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mengangkat kami sebagai guru honorer yang telah mengabdi di daerah terpencil agar bisa menjadi abdi negara dan abdi pemerintah. Dambaan menjadi seorang guru pegawai negeri sipil inilah yang sangat kami dambakan. Sini saya senang bertemu dengan anak-anak di sini karena mereka nampaknya kalau kita kasih tahu sesuatu, ilmu pengetahuan lah katakan saja yang belum mereka tahu, mereka dengarnya serius sekali. Di situ saya senangnya. Apa mungkin mereka karena belum tahu? Mungkin ya juga karena mereka belum tahu apa-apa. Kalau kita kasih tahu ya, mereka bengong. Dengarnya serius gitu, nggak main-main. Kemudian tumbuh semangat belajarnya yang tinggi pada mereka. Berapa? 152. Ya, pada semua ya. Kalau suami saya, kalau memang masalah honor saya mau mengajar, saya mendukung sekali. Malah kalau misalnya nggak ada kereta, dia mau rental kereta untuk saya pergi ke sini. Pokoknya saya harus sampai ke sini. Suamiku juga selalu mendorong dan memberikan semangat kepada aku agar aku tetap bisa mengabdi, mengajar, dan mendidik generasi muda, anak-anak Tangsi, sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas. Termasuk salut terhadap istri saya dalam kegiatan belajar mengajar, padahal dia honorer, tamatan kuliahnya mulai 2007 sampai sekarang masih aktif. Dan nggak ada penggatan sampai sekarang. Istri saya tetap semangat, dia tetap semangat, dan ini merupakan tanggung jawab dia terhadap masyarakat dan terhadap murid-murid yang sudah dia mengajar. Ya, itu yang salut saya, dan sampai sekarang saya tetap mendukung dia karena semangatnya itu. Pengabdian kepada negeri atau bangsa dan nusa telah kami lakoni lebih dari 10 tahun. Iya, ini Pulau Bali ya. Pulau Bali paling ujung dari pulau. Banyak sudah anak didikku yang kini telah menjadi mahasiswa atau menjadi pekerja swasta di berbagai bidang. Bahkan ada pula anak didikku yang kini telah sukses dengan usahanya. Namun hingga saat ini, aku dan beberapa teman-temanku masih menjadi tenaga guru honorer di daerah terpencil. Ya, guru-guru yang telah berbakti sekian tahun di sini, mudah-mudahan ada kepedulian lebih kepada mereka, terutama ya kalau memang ada P3K ini, ya diangkatlah mereka jadi P3K. Harapan kami yang paling besar adalah tolong angkat kami jadi ASN. Akankah nasib kami juga akan berubah? Hanya perjalanan waktu dan ketentuan serta kehendak Allah lah yang akan dapat mengubah nasib kami sebagai guru honorer di daerah terpencil. Karena saya terpanggil untuk mendidik anak-anak di sini. Karena kalau bukan saya yang didik, siapa lagi kayak gitu.